Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura dalam Chess Tour Final tanggal 19 Agustus 2020. Game yang pertama, set yang ke-6. Yang untuk set sebelumnya, set yang kelima, Nakamura berhasil mengalahkan Carlsen. Jadi Nakamura sudah mengantongi 3 kemenangan, sedang Carlsen 2 kemenangan. Dan di set ini Carlsen harus menang untuk melanjutkan ke set yang ke-7. Ya, di sini Carlsen memulai dengan D4, pembukaan pion menteri, dibalas Nakamura dengan kuda F6, C4, E6, kuda C3, langkah yang biasa terjadi dalam perkembangan pion menteri. Gajah B4, mempin kuda E3, rokade, gajah D3, C5, kuda E2, D5, A3, mengancam gajah, gajah kali C3, skak, Carlsen makan gajah dengan pion, pion kali C4, gajah makan, menteri C7, ancaman discover attack untuk gajah. Jadi gajah mundur ke A2, B6, membuka ruang sisi kanan hitam untuk gajah, putih rokade, gajah A6, mempin kuda terhadap benteng, gajah B2, kuda C6, benteng C1, menekan lajur menteri, juga sebagai dukungan, pion C3 maju ke C4, untuk menutup diagonal gajah. Nakamura benteng A ke C8, Carlsen C4, menutup diagonal gajah, pion kali D4, pion makan, menteri E7, langkah antisipasi menghindari tekanan benteng, jika pion D4 ke D5, dan benar saja putih D5, mengancam kuda dan menantang pion E6, sekalian membuka diagonal halapan untuk gajah. Nakamura pion kali D5. Carlsen tidak balas makan pion, tapi benteng S1. Ancaman buka ster untuk hitam. Namun hitam membiarkannya dan memilih gajah kali C4, menantang gajah A2. Sekarang putih ketinggalan 2 pion, dan di sini putih tidak mengambil langkah gajah kali C4 untuk mendapatkan satu kembalian pion. Dan di sini putih lebih memilih kuda G3, buka ster. Menteri menghindar ke D8. Sekali lagi di sini putih tidak mengambil langkah gajah kali C4 untuk mengembalikan satu pion. Tapi gajah B1 mengancam pion H7. B5 memperkuat penjagaan untuk gajah. Kuda F5 menekan pion G7. Melihat gelagat kurang bagus, Nakamura D4 untuk menutup diagonal gajah. Sebuah langkah antisipasi mewaspadai rencana serangan putih. Seterusnya menteri D2. Ya, satu persatu buah Carlsen mulai bergerak menyerang, dan Nakamura gajah mundur ke E6, mengancam kuda. Benteng C5 menjaga kuda dan mengancam pion B5, A6 menjaga pion. Lalu Carlsen membuat kejutan dengan kuda kali G7, raja makan, menteri G5, skak, raja H8, menteri H4 mengancam pion H7 2 kali, benteng G8 berencana ke G7, bantuan perlindungan untuk pion H7, dan Carlsen benteng makan kuda. Sebuah pertukaran logis untuk melemahkan penjagaan pion D4 yang menutup diagonal gajah terhadap kuda. Karena kuda di sini merupakan pertahanan akhir bagi hitam. Ya, Nakamura benteng makan benteng. Karena penjagaan pion D4 melemah, Carlsen langsung saja gajah kali D4.
mempin dan mengancam kuda 2 kali. Dengan ini putih tinggal menteri makan pion H7 untuk skakmat. Nakamura mengatasinya dengan raja ke G7, mencari jalan kabur bagi raja. Dan tentu saja menteri kali H7, skak, kuda tidak bisa makan menteri karena sedang terpin. Jadi raja F8, menteri H6, skak. Raja E8, gajah makan kuda, ster. Sekarang perwira kedua pemain berimbang. Ya, seterusnya Nakamura menjauhkan menterinya ke A5, mengancam benteng. Menteri E3 menjaga benteng dan pin gajah untuk raja. Menteri B6 menantang pertukaran, namun Carlsen benteng D1. Ancaman skakmat di D8. Benteng D6 menutup serangan tersebut dan menantang benteng putih. Putih gajah D4 menghalangi ketegangan dua benteng, sekaligus mengancam menteri. Menteri C6 mengancam skakmat di G2, gajah E4 menutup ancaman tersebut sekalian mengancam menteri. Menteri maju ke C4, H4 membuka ruang aman bagi raja. Hitam raja D7, benteng D2 mengambil petak aman dekat menteri. Benteng E8 menekan lajur menteri. Raja H2, gajah D5 mengancam gajah yang dipin benteng. Tapi gajah F5, skak. Gajah kembali ke E6 menutup skak. Karena tentu saja jika di posisi ini hitam raja D8 bermaksud tetap mengancam menteri putih, maka menteri G5, skak. Di sini jika raja ke C7, benteng C2, skak ster. Atau jika di sini benteng menutup skak, jawaban putih sama, benteng C2 mengancam menteri dan ancaman skakmat di C8 jika menteri memilih menghindar. Pilihan yang sama-sama buruk. Itulah kenapa ketika gajah F5 skak, gajah mundur ke E6 menutup skak. Gajah D3 ster, pastinya menteri tidak boleh makan gajah karena gajah kali B5 skak ster. Jadi di posisi ini menteri menghindar ke A4, tetap mengancam gajah D4 2 kali. Menghindari ancaman tersebut, gajah maju ke E5, mengancam benteng. Dan setelah Nakamura menyelamatkan bentengnya ke D5, Carlsen menteri A7, skak. Di posisi ini Hikaru Nakamura menyerah. Karena kemanapun raja melangkah, tetap skakmat. Ya, di set ini Carlsen berhasil mengalahkan Nakamura dengan skor 3 poin. Nakamura 1 poin. Selanjutnya penentuan juara di set terakhir, set yang ke-7. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.